Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ustadz Dr. Rames Haji Tabri Hasani, yang kami hormati Bapak Haji Umar Singgi selaku pimpinan Ranting Muhammadiyah Pandan Ampel, dan Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita mensyukuri atas nikmat yang telah Allah limpahkan untuk kita semua, nikmat iman, Islam, kesempatan, dan kesehatan. Yang mana dengan nikmat yang telah Allah berikan ini, kita dapat bertemu kembali dalam majelis ilmu, dan semoga senantiasa dinaungi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada qudwah hasanah, teladan yang paling utama, beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabatnya, dan semoga kita dapat istiqomah meneladani apa yang telah beliau ajarkan untuk kita semua. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kajian Fastabiqul Khairat akan membahas mengenai bekal di bulan suci Ramadan. Seperti yang kita ketahui bahwa Sabtu depan kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, maka marilah kita persiapkan bekalnya sehingga saat memasuki bulan suci nanti kita sudah mantap dalam menjalankan ibadah-ibadah yang dituntunkan dan diwajibkan di bulan suci tersebut. Yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Rames Haji Tabri Hasani, beliau Ketua Kantor Layanan Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Semarang. Sebelum kajian kita mulai, marilah kita buka dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pandan Ampel kepada beliau Bapak Haji Umar Singgi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Yang hormati Bapak Ustadz Dr. Haji Tabri Hasani, Bapak Ibu Wakil Pengawasan Fastabiqul Khairat ingkang tansah sing Gusti, monggo tansah ngundhaken puji syukur matur nuwun dalem Allah Taala ingkang sampun paring rahmat saha kenikmatan nyuwunipun kami sedaya. Kadang menika nyuwun besar kembal dalem kabeh iki sampun nindakaken pengawasan bulanan ingkang menika mengke badhe dipun paringaken dening Ustaz Bapak Dr. Haji Tabri Hasani. Mugi menapa ingkang badhe dipun paringaken mangke ingkang dereng pirsa saged pirsa, ingkang sampun pirsa kesupen saged kemutan malih. Ugi ngaturaken rawuh dumateng Ustaz Bapak Jeneng sampun sadaya wekdal mboten nampi pinanggih awit jembek pun kathah ayan malih keresan pandemi bagi kali tahun menika. Yang wekdal menika resepipun kosong wonten jadwal, namung Mas Mirsa Nobel kula lajeng menika seksi saya berkonsumsi dipun pangaden Bu Umar sepatus boten sawana kemen malih. Bu pilih mangke namung sawontenipun nyuwun pangapunten. Ngaten saya kula mangke dasampun sates yang kesampun badhe tindakan pun Bapak Dr. Haji Tabri Hasani.
Bila taufiq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Haji Umar Singgi atas sambutan dari Bintang Kanting Muhammadiyah Pandian Ambar. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai kajian pada siang hari ini. Monggo bisa dipersiapkan nama tulisnya, dan mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan nanti bisa disampaikan setelah tausiah yang disampaikan oleh Bapak Dr. Anis Haji Tabriz. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudatan ayat. Bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Ranting Lamper, Pak Haji Umar Singgi, Mas Mirza selaku sekretaris, Mas Umar, Mas Muhammad, ibu-ibu sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada kesempatan siang hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Nikmat yang luar biasa. Tapi nikmat itu masih kalah dengan nikmat yang lain yang mendorong kita ke tempat ini, yaitu nikmat iman. Iman inilah barangkali Bapak Ibu sekalian yang merupakan nikmat terbesar yang mendorong setiap gerak dan langkah kita sebagai seorang yang beriman. Tanpa gerakan yang datang dari dalam karena iman, maka apa yang kita lakukan itu adalah sia-sia menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga senantiasa dilimpahkan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya, dan insyaallah semua orang Islam besok akan merasakan syafaatul uzma yang nanti akan diberikan oleh Rasulullah SAW, di mana para nabi yang terdahulu tidak mampu memberikan syafaat kepada umat manusia besok pada yaumul qiyamah. Dan Rasulullah Muhammad SAW diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafaatul uzma, ya, memberikan syafaat kepada kita ketika kita besok di yaumul mahsyar. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kesempatan yang mulia ini saya terima kasih pada Pak Umar Singgi laku pimpinan ranting di Lambar ini yang kemarin Mas Mirza telepon saya WA untuk bisa sharing untuk kajian pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Dan karena saya tidak punya acara, ya insya Allah semampu saya gitu Pak Didi. Jadi semampu saya, karena yang jelas bahwa saya ini kan bukan mubalik ya, bukan penceramah ya sekedar pengetahuan yang saya miliki ya kita sharingkan bersama-sama pada Bapak Ibu sekalian.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah bahwa Muhammadiyah sudah menetapkan, ya, sudah mengumumkan kepada seluruh umat Islam di Indonesia, khususnya bagi warga Muhammadiyah, ya, yang insya Allah pada tanggal 2 April yang akan datang, semua umat Islam di seluruh dunia akan melaksanakan sebuah perintah, sebuah panggilan yang ditujukan pada orang yang beriman, yaitu melaksanakan saum Ramadan. Indah, sebuah panggilan yang mesra yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, ya. Jadi panggilan itu panggilan mesra, bukan panggilan yang memberatkan, tapi kemesraan Allah Subhanahu wa taala itulah kemudian Allah memanggilnya dengan ucapan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Panggilan yang indah yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berarti ketika Allah memanggilnya dengan panggil yang begitu indah ini, ada sesuatu yang sangat luar biasa yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tergambar dalam surat yang biasa disampaikan dalam acara halal besok, itu pasti akan menyampaikan surat Ali Imran 135, 135. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Itu janjinya Allah. Itulah janji berkaitan dengan yang hari ini kita sekalian itu akan kita bahas. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sedikit menyinggung masalah aspek historis dulu, ya, aspek historis daripada saum Ramadan. Bahwa Ramadan atau puasa Ramadan itu kan baru terjadi pada tahun kedua, ya, setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Baru terjadi tahun 2 Hijriah, yang berarti kalau kita runut dari saat pertama kali Islam diturunkan oleh Allah kepada junjungan Kanjeng Muhammad SAW, ketika beliau di Makkah kemudian pindah atau hijrah ke Madinah, itu tercatat 15 tahun. 15 tahun baru kemudian turun perintah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Baru 15 tahun. Ini artinya apa? Artinya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang pertama kali yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam itu adalah pembinaan yang namanya akidah. Jadi pembinaan akidah yang lebih diutamakan. Waktunya tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu sekalian. Ada 15 tahun. Ya. 15 tahun umat Islam dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya memiliki iman yang kuat, akidah yang kuat yang membaca, karena nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan saum Ramadan. Nah, oleh karena itu Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa panggilan yang disampaikan oleh Allah kepada kita sekalian sebagai orang yang beriman ini memiliki sesuatu yang sangat penting, ya, sesuatu yang sangat penting. Karena apa? Karena sesungguhnya kalau kita lihat bahwa puasa itu telah ada sebelum Nabiullah Muhammad SAW, ya. Tetapi bahwa puasa secara syar'i, ya, itu memang sudah diturunkan kepada agama-agama samawi yang terlebih dahulu, seperti Majusi dan juga seperti
Nasrani, sudah ada. Tapi sebelum itu, jauh sebelum itu, puasa itu sudah ada. Orang-orang Mesir kuno itu sudah melaksanakan puasa. Nah, ini menunjukkan pentingnya puasa di dalam kehidupan manusia. Cuma saja, Bapak sekalian, banyak yang kemudian puasa ini dianggap sebagai beban, ya. Puasa itu dianggap sebagai sesuatu yang menyengsarakan, ya. Tapi di balik itu, apabila kita mengetahui memahami tentang hakikat dari puasa itu, maka insya Allah bahwa kita akan senang melaksanakan puasa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Rasulullah SAW, ya, ketika Rasulullah menerima perintah, tepatnya pada bulan Sya'ban, bulan ini, ya, di bulan seperti ini, Rasulullah menerima perintah agar supaya umat Islam melaksanakan saum Ramadan. Ya, itu tepatnya tahun 2 Hijriah. Ya. Apalagi waktu itu umat Islam itu baru saja, ya, pindah atau hijrah dari Makkah ke Madinah. Itu ujian juga itu. Ujian bagi orang yang beriman ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berhijrah. Padahal apa yang terjadi? Di Makkah sudah enak, sudah ada usaha, ekonomi sudah mapan, semua sudah siap. Tapi Allah memerintahkan untuk berhijrah, karena Allah sudah tahu persis tentunya bahwa Islam akan kemudian berkembang, akan kemudian melebar ke seluruh penjuru dunia, yaitu diawali bukan di Mekah tetapi di Madinah. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk melaksanakan saum Ramadan? Nah, pada saat itu Allah menurunkan ujian. Apa ujiannya? Yaitu orang-orang kafir Quraisy, ya, Abu Jahal, Abu Lahab dan CS-nya itu akan menggempur umat Islam di Madinah. Maka terjadilah sebuah peperangan yang besar yang tidak berimbang antara tentara Islam dengan tentara kafir Quraisy, yaitu perang Badar. Perang Badar adalah perang yang terjadi pada tahun pertama diperintahkan puasa. Betapa beratnya itu, luar biasa, berat sekali. Baru pertama kali dilaksanakan puasa, kemudian terjadi perang Badar. Apalagi umat Islam atau tentara Rasulullah SAW itu sedikit, ya, belum banyak dibandingkan dengan pengikut jahiliyah yang dengan peralatan yang yang lengkap, tentara yang sudah terlatih, sementara tentara Rasulullah SAW jumlahnya sangat terbatas. Dan yang lebih berat itu adalah dalam kondisi puasa. Sedang dalam tidak kondisi puasa saja, suasana di Arab begitu panasnya, begitu teriknya. Nah, pada saat ini umat Islam sedang berpuasa, kemudian berperang. Dengan demikian Bapak-Ibu sekalian, sebagaimana Ibnu Katsir mengatakan bahwa sebenarnya umat Islam waktu itu, tentara Islam itu belum siap, tidak siap untuk melakukan puasa. Tapi lantaran karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian terjadilah sebuah peperangan besar itu. Nah, ini ujian yang paling berat. Ujian apa? Ujian akidah, ujian tauhid yang dibina oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 15 tahun. Ini diuji betul pada saat itu. Ya, setelah 15 tahun diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibina oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibina oleh Rasulullah SAW.
agar umat Islam meninggalkan semua praktek-praktek penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Bapak sekalian bahwa orang-orang Mekah, orang-orang kafir Quraisy itu bukanlah orang yang bodoh. Bukanlah orang yang bodoh. Buktinya apa? Buktinya mereka sebelum Islam datang itu mereka sudah kenal dengan budaya dagang, bahwa perdagangan di Mekah itu secara lintas negara, ya, ke Syam, ke Ethiopia dan lain sebagainya, ke Mesir. Artinya di situ sudah ada budaya, sudah ada pengetahuan yang luar biasa tentang ilmu dagang. Nah, apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa masyarakat Mekah itu adalah masyarakat yang jahiliyah? Iya. Jahiliyah di sini adalah yang tidak mengenal terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Siapa Allah itu dan bagaimana seharusnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang terjadi, bahwa sebenarnya orang-orang kafir Quraisy itu kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Kemudian ditanya lagi, loh, mengapa kalau yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah, kemudian kamu menyembah selain Allah, menyembah berhala, menyembah patung, Uzza, Lata, Mana'a, dan lain-lain? Mengapa seperti itu? Mereka mengatakan bahwa saya menyembah ini adalah sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Nah, kira-kira kalau jawabannya orang-orang seperti ini, kira-kira di sini ada nggak kira-kira? Nah, kalau ditanya siapa Tuhanmu, Allah. Saya menciptakan bumi dan langit, Allah. Tapi yang disembah, yang dimintai pertolongan, Allah itu bukan. Nah, ini masalah yang terjadi Bu sekalian. Banyak ya di antara kita umat Islam saja yang juga meminta bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang grace baru terjadi Bu sekalian. Grace baru terjadi itu adalah Mandalika. Iya, Mandalika. Ya, Mandalika. Siapa yang tidak kenal dengan Mas Erick Thohir? Ya, siapa yang tidak kenal dengan Pak Jokowi? Siapa yang tidak kenal Pak Maruf Amin? Siapa yang tidak kenal? Semua adalah Muslim. Tapi ketika meminta supaya dihindarkan dari hujan, mintanya pada siapa? Mintanya kepada Roro. Mintanya pada Rara. Ini kan permasalahan. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian realitas kondisi kita. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, tempat berpijaknya seluruh yang ada, tempatnya kembali, semua yang ada, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semuanya kembali kepada Allah. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah, kata Rasulullah. Apabila engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Apabila engkau memohon kebaikan, mintalah kebaikan yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kenyataannya bukan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi meminta kepada yang lain. Jadi kalau begitu gambaran kita Bapak sekalian, bahwa ada sebagian masyarakat Islam kita itu yang takidahnya atau yang akidahnya, tauhidnya itu masih bermasalah. Ini yang perlu kita luruskan. Ya, jadi tauhidnya, akidah kita itu belum sekuat ya yang dilakukan oleh para sahabat. Yang notabene ya dipersiapkan 15 tahun. Sementara kita ya sejak zaman Nabi ya atau sejak Islam masuk di Indonesia
sampai hari ini sudah berapa ratus tahun, tapi akidahnya masih seperti ini gambarannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi saat itu ketika kondisi tentara Islam begitu dalam kondisi yang tidak siap untuk berperang melawan orang-orang kafir Quraisy itu, maka kemudian Nabi menganjurkan ya kepada seluruh tentaranya untuk mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian tergambarkan dalam surat Al-Anfal ayat 9. Ya. Jadi ketika engkau memohon pertolonganku untuk menolong apa yang engkau menjadi tujuanmu, maka aku mengabulkan permohonanmu. Itu Pak ibadah. Jadi ada turun ayat itu. Ya. Jadi Al-Anfal ayat 9 itu menjelaskan bahwa orang Islam yang waktu itu dalam posisi lemah, ya, kondisi dalam puasa, tapi memiliki semangat kuat yang baja karena Allah Subhanahu wa taala pasti membantu, pasti menolong, maka mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah mengabulkan doa itu dan dijelaskan dalam surat Al-Anfal, Allah menurunkan 1000 malaikat secara berangsur-angsur, berturut-turut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah doa yang terkabul. Karena apa? Iman. Ya. Doa yang terkabul karena yakin, iman bahwa Allah mendengarkan doa kita, Allah membantu kepada kita, Allah akan memudahkan urusan kita. Nah, Bapak sekalian dalam Tuhan Allah SWT, jadi ujian keimanan itu pasti ada, ya. Menurut kadar kemampuan keimanan, tebal tipisnya keimanan kita, ya. Jelas bahwa kita tidak cukup hanya mengucapkan aku beriman kepada Allah. Tidak cukup aku mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak cukup sebelum Allah mengujinya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah engkau mengira, ya, bahwa engkau cukup mengucapkan aku telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Walaqad fatanal ladzina min qablihim falaya'lamannas shadiqu wala ya'lamal kadhibin. Ya. Jadi dalam ayat ini jelas sekali bahwa Allah mengatakan, sungguh aku akan memberikan ujian kepada orang-orang sebelum kamu. Akan diuji kita ini, ya. Seperti halnya tentara Islam, tentara Rasulullah yang langsung dipimpin Rasulullah dalam perang Badar itu, kemudian Allah mengujinya, ya. Menguji keimanan dalam posisi puasa, ya, dalam puasa dan tidak membatalkan puasanya karena itu waktu itu pertama. Jadi pertama kali Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk melakukan puasa. Ya, jadi tidak, ya, menyurutkan keinginan untuk berbakti pada Allah meskipun dalam posisi perang. Ya, dalam posisi perang. Nah, maka Allah mengatakan fala ya'lamanallahu ladzina shadaqu. Ya. Allah akan mengetahui, ya, mengetahui siapa orang yang benar, ya, dan juga Allah akan mengetahui siapa orang yang dusta. Nah, Bapak sekalian yang bertakwa, nah disinilah bahwa ternyata dari sisi historical, ya, bahwa puasa itu
didasari dengan dasar yang sangat kuat, fondasi yang sangat kuat, yaitu masalah akidah. Nah, oleh karena itu, mari Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk membina umat dalam bidang akidah ini, kita perbaiki akidah kita. Kita perbaiki tauhid kita pada Allah Subhanahu wa taala agar puasa yang akan kita lakukan itu nanti betul-betul akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang la'alakum tattaqun. Nah, Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini berkaitan dengan sedikit ya histori daripada puasa, yaitu yang terpenting bahwa Allah memerintahkan puasa itu bukan ujuk-ujuk, ya, bukan ujuk-ujuk, tidak, tapi sudah dipersiapkan oleh Allah 15 tahun. Nah, kita ini kan sudah dipersiapkan berapa puluh tahun, ya, selama kita sudah menjadi muslim, artinya kita sudah berapa kali ya diseru oleh Allah untuk melaksanakan puasa. Sedang Rasulullah sendiri itu hanya 9 kali untuk melaksanakan puasa Ramadan, ya. Tapi hasilnya sangat luar biasa. Hasil daripada perjuangan para sahabat Rasulullah SAW dalam menegakkan akidah, menegakkan Islam, itu hasilnya jelas. Lantaran apa? Lantaran iman yang teguh, iman yang kuat, ya, yang membantu, membara, membongkar dalam jiwanya bahwa Allah akan memberikan pertolongan pada orang-orang yang beriman. Nah, kita tahu Bapak sekalian bahwa peperangan-peperangan yang disamai Rasulullah SAW atau yang dipimpin Rasulullah itu banyak, ya. Tapi ada satu hal yang sangat indah sekali, yaitu yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Ada apa dengan 8 Hijriah? Ya, bahwa pada 67 Hijriah itu kita tahu ada Suluh Hudaibiyah, ya, ada perjanjian Hudaibiyah yang dimana ketika Rasulullah SAW akan melaksanakan ibadah haji itu dilarang oleh orang-orang kafir Quraisy, ya. Kemudian terjadilah sebuah perjanjian yang di tangan Rasulullah SAW yang isinya diantaranya, kalau menurut pandangan para sahabat, ya, menurut pandangan para sahabat, bahwa isi perjanjian itu merugikan umat Islam. Tapi mengapa Rasulullah kemudian menandatangani, begitu membaca draft yang dibawa oleh Utsman bin Affan, kemudian tantangan draft perjanjian Hudaibiyah itu? Karena Rasulullah tahu, ya, feeling dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang kafir Quraisy jelas tidak akan mampu untuk memenuhi perjanjian yang mereka tulis sendiri. Dan ternyata betul. Kemudian pada tahun 8 Hijriah Rasulullah SAW dengan dengan tentaranya dan juga orang Islam laki dan perempuan melaksanakan ibadah haji dengan membawa persenjataan. Ya, ketika di perkemahan diutus, ya, untuk memberitahu pada orang-orang Makkah, barang siapa yang masuk di Masjidil Haram, barang siapa yang tidak keluar dari rumah masing-masing, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka akan selamat. Dan masuklah tentara Islam di kota Makkah Al-Mukarramah dalam suasana yang sangat indah, suasana yang sangat nyaman, sejuk, tidak ada pertumpahan darah sedikit pun juga. Nah, Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini kemenangan karena apa? Karena iman. Lagi bahwa iman adalah merupakan dasar fondasi yang kokoh kuat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah untuk melaksanakan saum Ramadan. Nah, kemudian dalam sejarah Islam masuknya Mekah, ya, atau masuknya orang-orang Quraisy, maka
kemudian mereka masuk Islam, berbondong-bondong masuk Islam, maka turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, idza jaa, apabila telah datang kepada mereka nasrullahi, pertolongan Allah, wal fath, mereka masuk dalam agama Allah berbondong-bondong tanpa terjadi peperangan sedikit pun juga. Itulah kalau Allah sudah menghendaki. Karena apa? Karena doanya Rasulullah dan para sahabat mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dasar itu yang mendasari kemenangan umat Islam. Itu yang kita kenal dengan Fathu Makkah. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu aja cuplikan saya tentang masalah dasar utama daripada saum Ramadan. Kemudian kita tahu Bapak sekalian bahwa kita sudah keberapa ya kita puasa nih. Kalau Mas Muhammad barangkali baru berapa tahun puasa nih? Sekarang umurnya berapa Mas Muhammad? 30 ya, berarti 30 dia ambil 6 ya, berarti 24 ya, sekitar 20 baru puasa ya, 20 tahun kira-kira melaksanakan puasa. Saya sudah melaksanakan puasa itu sejak SD kelas 5 ya. Kalau Pak Umar tidak lupa. Saya ingat 5 SD. Berarti sekarang sudah hampir 60 tahun saya melaksanakan puasa. Tapi puasa kita itu diterima atau tidak? Ibadah kita itu diterima atau tidak? Tidak ada jaminan itu sekalian. Hanya Allah yang tahu, yang menjamin diterima atau tidaknya sebuah ibadah. Nah, Bapak sekalian, masalahnya begini. Kalau Allah Subhanahu wa taala ketika menyambut Ramadan, begitu Rasulullah menyiapkan diri, ya. Rasulullah sudah menyampaikan kepada sahabat untuk menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Ya, saya katakan hadis seperti itu. Bulan yang penuh berkah, bulan yang mubarak. Ya, bak laksana tamu agung yang datang ke rumah kita, ke keluarga kita. Nah, apa yang kita lakukan? Ya, apa yang kita lakukan? Ibu sekalian, insya Allah kalau Pak Umar, Ibu Yun Sewu yang paling sepuh, Bu Karno ya. Tadi itu Ibu, saya lupa ingat ya. Lupa ingat. Kok kelihatannya saya sudah kenal Ibu ini. Ternyata sudah lama kenal, sudah lama banget kenal Ibu Karno. Luar biasa, semangatnya luar biasa Bu Karno. Ya. Kira-kira bagaimana kita ini menyambut Ramadan? Ketika Pak Umar, Bu Karno, saya sudah mengalami ya. Ketika ada tamu yang akan datang pada kita, ya, terutama ketika persiapan ngantenan, ya, ketika persiapan nganten kan gawe besar tuh, ya, akan menerima pisan, ya, itu rumah kita sudah siapkan sedemikian rupa, catnya diperbarui, ya, mebelnya diketur lagi. Kordennya yang sekian tahun tidak turun dari jendela itu dicuci. Nggih no mboten? Iya. Iya, wong satu ngalami ya, Bu. Ya. Itu korden saya sejak awal itu baru berapa tahun saya turunkan. Ya, itu baru dicuci. Ya, itu ketika menjelang Ramadan, luar biasa. Ya. Nah, Bapak sekalian, apa maksudnya? Apa maksud saya kaitannya dengan masalah mantu dan lain sebagainya? Itu kita akan menyambut tamu, yang tamu itu adalah orang, ya, orang yang terhormat, orang yang mungkin orang yang berpengaruh yang akan datang ke rumah kita. Kita persiapkan sedemikian rupa.
Ya, kita siapkan sedemikian rupa. Belum makanan yang ketika akan suguhkan. Itu sudah berpikir apa ya besok kira-kira yang akan kita suguhkan kepada tamu kita. Ini tamu yang sesama manusia. Sementara ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, Rasulullah SAW di dalam hadis Bukhari, ya, nomornya 1898 hadis dari Abu Hurairah, ya idza ta'a an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Ya. Apabila datang bulan Ramadan, ya, idza jaa Ramadana futihat abwabul jannah. Ya, Allah membuka pintu surga. Jadi Allah telah woro-woro kepada kita bahwa Ramadan itu adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga seluas-luasnya, semua pintu-pintunya. 8 pintu surga semuanya dibuka, termasuk pintu khusus untuk orang-orang yang beriman, Ar-Rayyan. Nah, Ibu sekalian, ini Allah, ya, mengabarkan kepada kita sebagai tamu yang akan masuk ke rumah kita bahwa dengan hadirnya Ramadan itu Allah membuka pintu-pintu surga, ya, membuka pintu-pintu surga. Wa fi riwayatin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dalam hadis yang lain nomor 1899 mengatakan 899, yaitu idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwaabus sama. Ya, apabila masuk bulan Ramadan, maka Allah membuka semua pintu langit. Ya, tadi di langit ada pintu-pintu, ya, ada pintu-pintu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya surganya dibuka oleh Allah, pintu-pintu langit dibuka. Ya. Wa ghuliqat abwaabu jahannam, dan ditutup rapat-rapat semua pintu neraka. Ya, wasul silatis sayatin, dan dibelenggu semua syaitan. Nah, Ibu sekalian, pintu langit itu dibuka dan pintu-pintu jahanam ditutup. Ini ada apa nih? Ada sesuatu yang penting. Inilah yang dimasukkan oleh Allah, sesuatu yang sangat penting yang harus didasari oleh keimanan. Tanpa iman tidak akan mampu untuk memahami ini. Mengapa? Karena yang jelas bahwa tujuan dari manusia dan tujuan iman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang lebih besar kecuali surganya Allah, balasan Allah, pahala Allah, kebahagiaan dunia akhirat. Tidak ada yang lebih besar dari itu. Tidak ada. Ya, jadi surga adalah merupakan tujuan akhir kehidupan manusia. Semua ingin ke sana. Tidak ada surga yang bisa diperoleh dengan dengan mudah. Memperoleh surga itu diperlukan sebuah perjuangan yang luar biasa. Ya, jadi contohnya misalnya bahwa Rasulullah SAW menyampaikan bahwa yang dijamin masuk surga itu ada 70.000 sahabat yang tanpa hisab. Kira-kira kita ini termasuk yang 70.000 betul? Insya Allah betul. Ya, insya Allah betul. Ya.
Artinya kita akan termasuk orang yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak sekalian, yang pertama yang ingin sampaikan bahwa setelah kita memahami bahwa Ramadan adalah tamu agung yang akan datang kepada kita, kita harus upaya mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan memperbaiki akidah kita. Ini yang penting ya. Jadi yang penting memperbaiki akidah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah pencipta segala yang ada di antara kedua langit dan bumi ya. Ini adalah Allah. Nah, mengapa kemudian Allah mengabarkan ya Futihat abwabul jannah? Allah mengabarkan kepada kita bahwa Allah akan membuka pintu-pintu surga ya. Ini Allah mengabarkan kepada kita melalui junjungan Nabi Allah Muhammad SAW, yaitu janji Allah pada orang-orang yang beriman. Jadi orang yang sungguh-sungguh beriman dengan mukhlis, tidak mencampur adukkan dengan yang lain, percaya kepada Allah tapi percaya kepada yang lain, menyembahnya pada Allah tapi mintanya bukan kepada Allah. Ini banyak dilakukan oleh orang-orang Islam. Nah, Bapak Ibu, artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kita orang-orang yang beriman ya, untuk apa? Untuk melakukan perbuatan baik ya. Yaitu untuk hanya berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan amalan-amalan sholihah yang ma'ruf ya, yang pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah kepada kita. Yang pertama. Jadi Ramadan memberikan kesempatan pada kita untuk ya beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, setulus-tulusnya ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu wa ghuliqat abwaabul jahannam ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menutup pintu ya, menutup pintu. Apa maksudnya? Bahwa Ramadan yang diturunkan oleh Allah kepada kita sekalian ini adalah memberikan kesempatan atau kesempatan kita untuk menutup diri dari segala sesuatu kemaksiatan, menutup diri kita dari segala sesuatu kemaksiatan, dari segala sesuatu kemungkaran. Inilah kesempatan yang diberikan oleh Allah. Maka betul kalau kemudian Nabi itu selalu menyambutnya, selalu merindukan Ramadan. Karena apa? Karena dengan Ramadan kita Allah akan membukakan pintu-pintu kebaikan kepada kita. Allah akan melipat gandakan balasan-balasan kebaikan kita. Allah akan memasukkan surga kepada kita. Dan bulan Ramadan juga akan membentengi kita dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Artinya nafsu kita bisa kita kendalikan karena kita berpuasa. Yang biasanya suka rasani ya ketika puasa, ya ketika berpuasa maka dia sadar saya sedang berpuasa. Saya harus menutup mulut kita ya. Kita menutup mata kita dari perbuatan, dari memandang sesuatu yang tidak baik ya, menahan tangan kita untuk tidak mengambil yang bukan haknya, melangkahkan kaki kita untuk ke tempat-tempat yang baik, tidak menuju tempat-tempat yang maksiat. Ini karena puasa. Nah, Bapak sekalian, maka kalau kemudian ada perda, ya ada perda di
sementara daerah yang juga kemudian dipermasalahkan oleh pihak lain, yaitu ketika bulan puasa semua warung-warung ditutup, semua klub-klub malam juga ditutup. Nah, ini dianggap perda yang bermasalah, dianggap perda yang tidak emansipasi terhadap orang-orang yang tidak beriman. Tapi sebenarnya Bapak sekalian, bahwa tidak ada satupun ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum Allah, ya, tidak ada satupun ajaran-ajaran Islam, ketentuan-ketentuan syariat Islam atau hukum-hukum Islam bila dilaksanakan merugikan umat manusia. Tidak ada, ya, tidak ada. Semua ketentuan Allah itu apabila dilakukan oleh manusia, pasti manusia akan jadi baik. Itu harus diyakini. Contohnya misalnya, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melarang berzina, melarang berjudi, dan juga lain, banyak-banyak lain yang larang-larangan Allah. Mengapa Allah menyatakan seperti itu? Nah, bagus sekalian, cobalah kita berpikir secara jernih, mengapa Allah melarang berzina pada umatnya. Ya, yang jelas bahwa berzina itu dosa yang sangat besar, ya, dosa yang sangat besar. Mengapa syirik itu dilarang oleh Allah? Karena syirik adalah dosa yang sangat besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dilihat dari sisi perintah. Tapi apa manfaatnya dari perintah itu? Maka ketika Allah memerintahkan, Allah melarang pada kita melakukan perbuatan zina misalnya, maka kita akan senantiasa tenang, ya, meninggalkan keluarga tenang, anaknya pergi tengah malam juga tenang. Misalnya ada anak perempuan, anak gadis yang ditinggal pergi keluar kota, tinggal sendirian di rumah, akan tenang juga, karena tidak ada yang akan mengganggu. Karena apa? Karena takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena ketakutan itulah maka akan menimbulkan ketenangan, menimbulkan kedamaian. Demikian juga Allah melarang mencuri, Allah melarang korupsi. Itu yang pasti akan tenang, akan terjadi ketenangan, ya. Kenyamanan itu akan terwujud dengan tidak ada pencuri, kampung menjadi aman, pintu dibuka malam hari, ditinggal tidur juga tenang-tenang saja. Karena apa? Karena yakin bahwa Allah menjaganya, dan orang-orang pasti tidak mau melakukan untuk mengambil barang di rumah karena tahu adalah perbuatan dosa. Nah, ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang ketiga dari hadis itu adalah wasul silatis sayatin, yaitu setan-setan dibelenggu, ya. Jadi puasa itu yang kita lakukan itu dapat, ya, mengendalikan nafsu kita. Jadi nafsu itu karena setan, amar setan itu karena nafsu itu karena perbuatan setan yang merorong jiwa kita, merongrong batin kita agar mau mengikuti apa yang diinginkan, ya. Maka dengan puasa itu nafsu akan terkendali, insya Allah. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, kalau begitu apa sih keistimewaan, ya, dari bulan Ramadan ini yang harus kita pahami? Yang pertama, ya, kita lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, ya, dari Jabir, yang intinya ada 5 hal. Yang pertama, bahwa ketika bulan Ramadan tiba, hari pertama, ya, Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberikan karunia kepada orang-orang yang melaksanakan puasa. Ya, memberikan karunia. Ya, memberikan karunia. Nah, Bapak sekalian, memberikan rahmat kepada orang-orang yang berpuasa, yaitu terhindar dari azab selama-lamanya. Itu yang sungguh-sungguh bahwa melaksanakan puasa imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ya, jadi ini janji Allah Subhanahu wa taala pada orang yang berpuasa. Sungguh ya, Allah memberikan karunia, Allah memberikan maaf kepada kesalahan-kesalahan kita. Ya. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, karunia atau rahmat Allah ya, inilah yang kita tunggu ya. Rahmat Allah tidak akan datang kepada kita tanpa kita memohon kepadanya dan tanpa ketaatan kita terhadap perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangan. Tidak mungkin akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah rahmat Allah itu akan turun karena ya puasa kita? Belum tentu juga. Apakah karena sholat kita? Belum tentu juga. Tapi yang jelas bahwa puasa, sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya itu adalah merupakan perintah-perintah yang harus kita taati dan kita lakukan dengan penuh kesadaran hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Ibu sekalian, Allah memerintahkan malaikat ya. Allah memerintahkan malaikat untuk memohonkan ampunan kepada umat yang melakukan puasa Ramadan pada siang dan malam. Dan itu tidak diberikan kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW. Ini keistimewaan. Jadi keistimewaan 5 hal ini tidak diberikan kepada nabi selain Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak sekalian, yang kemudian yang ketiga, malaikat ya, penjaga ya, surga ya, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya berhias diri untuk menyambut ya hamba-hambaku, yaitu orang-orang yang beriman yang akan istirahat di surga. Ya, jadi sudah disiapkan oleh Allah surganya bagi orang-orang yang berpuasa, itu sudah disiapkan. Ketika kita sudah melaksanakan puasa, maka malaikat berhias diri untuk menyambut kita semuanya. Bahkan pintu surga sudah dihias. Pintu Ar-Royan itu mengumumkan diri besok pada yaumul akhir. Hai para ahli puasa, masuklah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wadkhuli jannati. Tapi diawali dulu wadkhuli bi ibadi. Jadilah hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, kemudian wadkhuli jannati, masuklah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Ibu sekalian yang keempat, yaitu dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum ya daripada minyak kasturi ya, lebih harum dari minyak kasturi. Yang kelima, yaitu terakhir, Ramadan itu Allah memberikan pahala, memberikan surga ya, ampunan kepada kita sekalian. Nah, jadi ampunan itu yang sebenarnya kita lakukan setiap saat, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW seorang rasul, seorang yang dikasih oleh Allah, kekasih Allah ya. Dia dijamin masuk surga oleh Allah, tapi setiap hari tidak kurang 70 kali beristighfar. Dalam hadis yang lain Rasulullah melaksanakan istighfar 100 kali, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita hari ini istighfar 100 kali? Sampun Ibu? Ya, kalau belum sambil masak. Ya, sambil masak istighfar. Ya, syukur kalau setelah subuh ya
baca istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Sadar kita ini adalah dosa, salah, ya. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa beristighfar itu akan didorong dengan doanya para malaikat, ya. Yang malaikat juga memohonkan ampunan kepada kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala pada si fulan yang istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, sampai jam berapa, Mas? Setengah 12. Oke. Nah, yang kedua, ya, setelah kita menyambutnya dengan dengan sebaik-baiknya tamu kita, yaitu Ramadan, dengan dasar keimanan kepada Allah dan harus membersihkan diri kita dari segala bentuk-bentuk kesyirikan. Dan ternyata kalau saya mengamati, banyak di antara kita yang seolah-olah itu melakukan hal yang baik, tapi justru sebaliknya, ya, justru sebaliknya. Contohnya apa? Ini keyakinan tradisi, ya, mudah-mudahan nggak ada, udah di sini nggak ada. Keyakinan tradisi yaitu yang namanya ruah Jawa, ya. Arwah diyakini bahwa arwah para leluhur akan datang, mendapatkan remisi dari Allah, datang ke rumah kita, disambut dengan pujian, disambut dengan surat yasin, tahlil dan lain sebagainya. Ini kan kira-kira kalau ada keinginan untuk memohonkan ampunan kepada keluarga kita, baik nomor baik, ya, baik, itu jelas baik. Tapi sesuatu yang baik dijamin benar betul? Belum tentu, ya, belum tentu. Yang baik belum tentu benar. Sama dengan semua yang ma'ruf itu ibadah, tapi semua yang baik belum tentu ma'ruf. Yang ma'ruf dijamin oleh Allah ampunan, dijamin oleh Allah surga, dan yang baik tidak. Karena apa? Karena kebaikan, ketentuan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sesuai dengan syariat kita dari Allah Subhanahu wa taala, harus ada aturan, ya. Ada aturannya, ada aturan mainnya, tidak semau kita. Memohonkan ampunan kepada Allah dengan keyakinan bahwa ayah kita hari ini datang ke rumah kita dan hari ini adalah pas geblake, kemudian saya bacakan surat yasin dan lain sebagainya, ya, saya yakin, ya. Nah, kalau ada keyakinan seperti inilah yang jadi masalah, karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti itu. Yang diajarkan oleh Rasulullah adalah supaya kamu senantiasa memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya waktu tertentu menjelang bulan Ramadan yang namanya ruwahan, tetapi memohonkan ampun itu pada setiap saat. Setiap selesai sholat kita membacakan doa kepada Allah, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap saat, tidak dibatasi oleh waktu, ya. Nah, apakah itu kan baik, Pak? Ya, baik menurut kita, ya. Tapi Rasulullah tidak menuntunkan seperti itu. Mengapa kalau itu baik hanya terjadi pada bulan-bulan tertentu atau waktu-waktu tertentu? Sedekahan itu baik, betul? Baik. Tapi kalau kemudian dibatasi oleh waktu tertentu dengan maksud tertentu yang tidak ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Rasulullah SAW, itu berarti tidak sesuai dengan tuntunan Allah. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, ada sebuah cerita, ya. Pada suatu saat ketika Rasulullah SAW tidak berada, ada 3 orang tamu. Sampun mireng buka di sini, ya.
ada 3 orang tamu yang tidak diundang datang ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum. Diulang lagi, assalamualaikum. Kemudian Aisyah menjawab, waalaikumsalam. Nah, ketika itu kemudian suruh menunggu. Rasulullah tidak ada berumah, tidak ada di rumah. Ya, silakan masuk. Kemudian berbincang-bincang, dan kita tahu berbincang-bincangnya istri Rasulullah Aisyah dengan tamunya yang laki-laki itu kira-kira berhadapan betul? Boten. Ya, itu ada tabirnya. Ya, ada tabirnya. Kemudian si tamu itu ya secara aklamasi bertanya tentang sesuatu ibadah yang dilakukan Rasulullah SAW dalam kesehariannya hidup bersama dengan Bunda Aisyah. Nah, ketika sudah mendengarkan semua apa yang diceritakan Aisyah, kemudian orang itu mengatakan, oh kalau begitu kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Rasulullah sholatnya luar biasa, puasanya terus menerus, perbuatan baiknya, sedekahnya luar biasa. Tidak ada yang membandingi sedekahnya Rasulullah SAW. Meskipun Rasulullah tidak kaya, tapi sedekahnya luar biasa. Nggak ada yang membandingi Rasulullah. Bahkan ketika pakaian perangnya itu diminta, itu diberikan. Nah, ketika jubahnya diminta oleh sahabat, itu diberikan. Jadi Rasulullah tidak ada kata tidak ketika diminta. Nah, Bapak sekalian, ketika sudah mendengarkan penjelasan Bunda Aisyah, kemudian orang pertama mengatakan, sahabat, mulai detik ini saya berniat di dalam hati saya, dan saya akan melakukan dalam kehidupan ke depan saya tidak akan pernah menikah selama-lamanya. Tidak akan pernah menikah. Yang kedua, ya sama, saya juga akan melakukan sesuatu supaya bisa menyalai Rasulullah SAW. Saya tidak akan pernah berbuka. Saya akan puasa terus sepanjang tahun. Ya. Kemudian yang ketiga tidak kalah hebatnya juga. Ya, supaya mendekati Rasulullah SAW, saya akan melaksanakan sholat tahajud terus menerus tengah malam dan tidak akan tidur pada malam hari. Nah, Bapak sekalian, apa yang kemudian terjadi? Assalamualaikum. Rasulullah datang. Kemudian mengatakan, hai sahabat, bahwa saya ini adalah manusia sebagaimana kamu. Saya menikah, saya beristri dan punya anak. Saya bekerja untuk menghidupi anak istri saya. Saya juga melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari. Tetapi saya juga bekerja pada malam hari, dan kadang-kadang saya juga tidak melaksanakan sholat pada malam hari. Dan saya berpuasa, tapi suatu saat saya kadang-kadang tidak berpuasa. Maka lakukanlah seperti yang aku lakukan. Dan apabila engkau tidak melakukan seperti apa yang kau lakukan, engkau adalah bukan pengikutku. Ini artinya apa, Bu sekalian? Bahwa ibadah itu bukan semau kita. Ibadah itu ada tuntunannya. Dari siapa tuntunannya? Dari Allah dan Rasulnya. Fama atakumur rasul fakuduhu wa manahum anhu fantahu. Ya, apa yang datang dari Rasul, yang diperintahkan oleh Rasul, maka ikutilah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sudah setengah 12, sudah habis waktunya. Saya kira itu aja Ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala
diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar puasa kita itu betul-betul kita menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah ketika kita besok pada tanggal 1 itu kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang didoakan Nabi Rasulullah SAW, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wa salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Ya. Jadi Rasulullah mengajarkan tuntunan itu, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan Allah memberikan kemudahan, kekuatan kepada kita dalam melaksanakan puasa Ramadan, dan kita betul-betul menjadi orang yang takwa kepada Allah yang dijanjikan oleh Allah, yaitu wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Kita termasuk di dalamnya, ya. Amin. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan jiwa kita, tauhid kita dijaga oleh Allah dari segala sesuatu yang mungkin bisa merusaknya, ya. Kita pelihara pendengaran kita, ucapan kita, langkah kita, dan pikiran kita yang penting. Di pikiran itu yang kadang-kadang matanya bisa bisa diatur, mulutnya bisa direm, tapi kadang-kadang hati ini yang sulit, ya, untuk kita kita kendalikan. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan bagi kita. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya atas materi yang telah disampaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin dari materi yang telah disampaikan ada yang ditanyakan. Sebelum kajian kita akhiri, ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh pimpinan Lali Muhammadiyah Bandar Lampung. Yang pertama kepada Bapak Haji Marsinggi. Bapak dan Ibu, kami informasikan bahwa infak yang masuk hari ini Rp367.000. Terima kasih atas apa yang telah Bapak Ibu infakkan pada hari ini. Insya Allah mendapatkan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yaitu yang pertama, saldo awal pengajian pada bulan Februari yang lalu sebesar Rp3.263.000. Digunakan beberapa pengeluaran. Yang pertama, bantuan ke Panti Asuhan Muhammadiyah dan Lasismu sebesar Rp2.763.000. Berikutnya ada pemasukan dari infak pada pengajian bulan Februari yang lalu sebesar Rp365.000. Pengeluaran untuk pengajian sebesar Rp170.000, dan saldo akhir kas pengajian pada bulan Maret ini yaitu sebesar Rp695.000. Demikian informasi laporan keuangan dari Bendahara Pimpinan Ranting Muhammadiyah Bandar Lampung, dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bersedekah. Semoga Allah melimpahkan kebaikan-kebaikan atas amal-amal yang telah Bapak Ibu laksanakan. Demikian kajian Fastabiqul Khairat pada siang hari ini, yaitu mengenai bekal persiapan di bulan suci Ramadan, yaitu dengan keimanan yang kuat sehingga kita dapat berpuasa, dapat melaksanakan ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan dengan mantap sehingga menjadi hamba Allah yang bertakwa. Mari kita tutup kajian pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Informasi tambahan untuk pengajian Fastabiqul Khairat pada bulan Ramadan akan kita liburkan dan kita akan bertemu kembali di bulan Syawal atau bulan Mei. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.